Babur riddati. Bab menjelaskan tentang murtad. Murtad dalam Islam dikategorikan sebagai jinayat itu karena memang dulu ketika Islam itu lahir itu sedang berhadapan dengan orang kafir atau bermusuhan dengan orang kafir. Sehingga ada kewajaran hukum dulu ketika ada orang murtad itu disamakan dengan buhot. Paham nggak? Dia berkhianat terhadap agamanya sendiri. Itu begitu dulu. Karena apa? Logikanya adalah itu tadi. Ketika Islam datang, awal-awal itu berhadapan, bermusuhan dengan orang-orang kafir. Orang-orang non-muslim. Dalam tanda kutip ya. Tidak semua orang muslim. Ya yang memerangi saja. Jadi Islam itu diperangi dulu oleh orang-orang kafir. Baru Islam membalas. Jadi peperangan Islam itu bukan Islam yang mengajak perang. Tapi orang non-muslim lah yang ngajak perang, Islam membela diri. Itu begitu. Itu sampai kemudian Nabi Muhammad meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mengajarkan peperangan. Peperangan Nabi Muhammad lakukan itu karena kita terdesak. Kalau nggak kita lawan mereka, kita akan kalah. Kita akan hancur, nggak punya wilayah dan tidak bisa hidup bahkan. Oleh karena itu, hak kita untuk hidup itu harus dilindungi. Dengan apa? Melakukan peperangan. Hal ini terbukti dengan jumlah yang sedikit dibanding lawan. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan peperangan karena memang Islam diperangi. Bukti Islam diperangi adalah jumlah kita itu lebih sedikit dari jumlah lawan. Logikanya gak mungkin orang yang jumlahnya sedikit ngajak orang yang jumlahnya banyak. Jumlah kita berapa? Perang Badar kamu lihat itu 313. Jumlah musuh berapa? Musuh 950. Apa mungkin kalau itu tidak dalam keterdesakan 313 melawan 950? Hal yang tidak mungkin. Karena kita terdesak, kalau kita nggak membela diri, mereka akan menguasai kita, mereka akan memperbudak kita. Mereka tidak membiarkan kita hidup, yang penting melawan. Dengan apa? Jargon mut syahidan au ish kariman. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia tanpa desakan, tanpa penjajahan, atau mati syahid. Itu prinsipnya waktu itu. Sehingga berkobarlah semangat untuk melawan penjajah yang jumlahnya begitu besar di zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, saya katakan lagi, saya ulangi lagi. Murtad itu dianggap sebagai pidana, tindak pidana zaman Islam karena memang waktu itu Islam sedang berhadapan dengan orang kafir. Ketika ada orang keluar dari Islam, itu pada saat itu diposisikan mereka akan melawan orang muslim. Maka dalam kaitan ini murtad diposisikan sebagai jinayat atau sebagai tindak pidana. Nah kalau sekarang tidak begitu. Kita sekarang orang muslim itu berkawan dengan orang non-muslim, membangun negara bareng-bareng. Nah andai kata waktu itu Nabi Muhammad bisa berdampingan dengan orang non-muslim, mereka tidak membunuh kita, mereka tidak merangi kita, mungkin Nabi Muhammad juga akan memberlakukan seperti zaman kita saat ini. Saya katakan tadi bahwa Nabi Muhammad pun walaupun Nabi Muhammad itu diperangi, beliau memerangi mereka, Nabi Muhammad masih menerima orang-orang non-muslim untuk hidup bersama mereka. Dalam hal ini kemudian dibuktikan dengan ada istilah kafir mu'ahad
dan kafir dimi. Kafir muahad, kafir dimi ini diperlakukan sama dengan orang muslim oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka tunduk dengan aturan yang ada. Mereka tidak memerangi orang muslim. Kedudukannya sama di mata hukum pada saat itu. Ketika mereka bisa hidup, ketika orang muslim bisa hidup, mereka juga harus bisa hidup. Mereka mendapatkan pendidikan, kita mendapatkan pendidikan, orang kafir muahad, kafir dimi juga mendapatkan pendidikan. Itu sama. Kita baca babur riddati ai hada babun fi bayani riddah. Utawi iki kubab ing dalem mertelaake murtad. Man utawi sapane wong iku irtadda murtad sapa man anil islami saking Islam. Wa huwa utaiman iku balih kon wong kang berakal, wong kang balih, wakilun lan wong kang berakal, mukhtaron wong kang sekarepe dhewe, istahaqqa mongko ngehaki sapa man al-qatla ing den bunuh. Ini ingat loh. Jadi posisi waktu itu mereka dianggap sebagai apa? Bukhot, sebagai pemberontak. Kenapa dikatakan pemberontak? Karena tadi Islam waktu itu sedang berhadapan dengan orang non-muslim. Berhadapan itu masih musuh-musuhan dengan orang muslim. Sehingga ketika mereka murtad, berarti mereka bukhot, mereka pemberontak. Nah, hukum bagi pemberontak adalah dibunuh. Ya. Baik itu yang pemberontak muslim ataupun pemberontak non-muslim. Dibunuh. Wajibulan wajib alal imami ngatasi imam. Apa istitabatuhu ngejek taubat sapa imam hu ing man. Pen roja mongko lamun bali sapa man ilal islam maring Islam kubila mongko den trima minhu saking man. Wen abala lamun moh kutila mongko den pateni fil hali ing dalam sak nalika. Orang yang murtad oleh pemimpin Islam, karena pemimpin Islam itu berhadapan dan bermusuhan dengan orang non muslim waktu itu, karena orang non muslim memerangi Islam, maka ketika dia mau bertobat, ketika dia murtad dan mau bertobat, diterima tobatnya. Jadi sebelum dia dibunuh, itu diminta bertobat dulu. Ya, diminta untuk bertobat dulu. Nah, apakah langsung dibunuh? Tidak, kawan-kawan. Biasanya orang yang murtad itu, pada zaman itu langsung keluar dari wilayah negara Islam waktu itu. Ketika keluar, mereka tidak dibunuh. Tapi kalau mereka berada di dalam negara Islam, di wilayah Islam, mereka dibunuh. Kenapa? Dianggap mata-mata. Ini akan bisa mengambil informasi tentang kekuatan Islam. Maka mereka dibunuh karena mata-mata itu. Ya kan? Tidak di dalam Islam saja, pemberontakan dimanapun, baik itu di Islam atau non-Islam, tetap hukumannya adalah dibunuh. Baik itu di peperangan biasa atau tidak peperangan agama, itu tetap dibunuh pemberontak. Ya enggak? Dibunuh. Jadi bukan hanya murtadnya, kita jangan melihat murtadnya. Bukan melihat keluar dari Islamnya, tetapi apa tadi? Pemberontakannya. Dan dia posisinya adalah bisa jadi mata-mata. Maka dibunuh untuk kemudian kita tidak rugi. Rugi dalam hal apa? Kalau kita dimata-matain, kita kelemahannya akan dilihat oleh musuh. Kalau musuh kita sudah melihat kelemahan kita, musuh akan berani untuk kemudian memerangi kita dan mengetahui kelemahan kita dalam peperangan tersebut. Ini kan menjadi rugi kita. Sehingga saat ini yang tidak kita bermusuhan dengan orang non-muslim, murtad itu nggak dikategorikan sebagai jinayat atau pidana. Ya, tidak sebagai tindak pidana melainkan perdata. Ya, apakah ada dalilnya? Ada. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Walana a'maluna walakum a'malukum.
Amal kami berupa kami beriman kepada Allah, amalmu berupa kamu tidak beriman kepada Allah. Ya udah, nanti tanggung jawab sendiri. Itu dalilnya di negara Indonesia tidak membunuh kafir, orang yang murtad dengan alasan tadi itu. Di Indonesia orang murtad tidak dibunuh itu karena satu, kita tidak lagi bersinggungan secara langsung ya dengan non-muslim. Non-muslim di kita di Indonesia ini masih bisa hidup bersama dan tidak ada memerangi kita. Sehingga itu cara berpikirnya. Fa'inkan nahuron lam yaktulhu ilal imam au naibuhu. Orang yang merdeka, yang murtad, yang memberi sanksi siapa? Yang membunuh siapa? Jadi waktu itu ketika diterapkan hukum bunuh bagi orang yang murtad, tidak sembarang orang bisa membunuh orang murtad. Yang menegakkan hukum membunuh orang murtad itu adalah pemerintah, bukan sembarang orang. Paham ya? Jadi kalau kamu punya tetangga murtad waktu itu, naudzubillah ya, terus kemudian kamu nggak boleh membunuh mereka dengan alasan dia murtad. Yang membunuh siapa? Dibawa ke pengadilan, ya. Dibawa ke pengadilan. Kenapa kamu murtad? Bagaimana kamu murtad? Apa tujuanmu murtad? Itu nanti begitu-begitu kamu melalui proses. Sehingga ada nanti orang murtad itu tidak dibunuh kalau tujuannya adalah karena keyakinan. Tapi kalau seandainya ada orang murtad dalam persidangan dia mengaku bahwa dia murtad dari agama Islam untuk kemudian memusuhi Islam, itu baru dibunuh. Ya, memusuhi Islam itu mau memerangi Islam, itu baru dibunuh. Itu begitu. Jadi nggak sembarangan. Wa qatalahu khairuhu uzirah. Kalau andai kata orang murtad itu dibunuh oleh orang bukan dari pemerintah atau bukan melalui proses persidangan, maka orang yang membunuh orang yang murtad harus ditakzir. Dengan apa? Dipenjara. Waladiyata alaih, dan dia tidak wajib bayar diat. Wa in kana abdan falisayyidi qatalahu. Untuk budak, dulu budak itu juga bukan hanya milik Islam. Sebelum Islam itu perbudakan sudah ada. Islam menghapus perbudakan kesusahan. Karena apa? Budak itu waktu itu menjadi harta benda. Syariat kita itu salah satu maqasidus syariahnya adalah hibdul mal, menjaga harta. Sehingga ketika diterapkan penghapusan budak secara frontal, itu akan bertentangan dengan hukum syariat. Sehingga pada saat itu, oke, kita tidak bebaskan mereka secara frontal, tapi dengan cara-cara tertentu. Contohnya adalah membayar kafarat semacam tadi. Jika Islam itu mengajarkan perbudakan, nggak mungkin Islam memerdekakan dengan cara kafarat, betul nggak? Di dalam Islam itu memerdekakan budak bukan hanya melalui kafarat saja, tetapi juga melalui akad-akad tabaruk. Akad tabaruk contohnya apa? Ada orang kaya, dia ingin beramal. Salah satu amal yang dianjurkan oleh Islam adalah memerdekakan budak. Itu begitu. Jadi berkontradiktif ya, kontradiktif dengan anggapan mereka bahwa Islam itu mengajarkan perbudakan. Perbudakan itu bukan hanya di zaman jahiliyah saja. Sebelumnya sudah ada perbudakan. Bukan hanya di Arab saja, di luar Arab sudah ada perbudakan. Itu yang Anda harus ketahui, sejarah mencatatnya. Jangan sampai dibuta-butakan, seolah-olah Islam mengajarkan perbudakan. Yes. Ketika ada budak yang murtad, maka boleh sayyidnya atau pemilik budak tersebut membunuhnya tanpa harus ke proses pengadilan. Itu begitu.
Karena apa? Sekali lagi, dalam Islam, Buddha itu diposisikan sebagai harta benda. Ya, dalam tanda kutip, bukan dalam Islam saja, di luar Islam juga sama waktu itu. Ya, di luar Islam, Buddha itu juga sama didudukan sebagai harta benda yang bisa diperjualbelikan. Maka sayyidnya adalah yang berhak untuk itu. Wa in taqarrarat riddatuhu Islam wa islamuhu kubila minhu wa yu'azzir. Kalau ada orang bola-bali murtad masuk Islam, murtad masuk Islam, murtad masuk Islam, ya, itu hanya ditakzir, tidak boleh dibunuh. Beda lagi tadi kalau selamanya murtad, gitu. Itu melalui apa? Ketetapan dibunuh atau ditakzir itu sekali lagi melalui ketetapan hakim. Karena dalam Islam itu ada hakim. Beda di zaman-zaman atau di luar Islam. Sebelum Declaration of Human Rights, ya, orang-orang Eropa, ingat bukan orang Arab, orang Eropa itu menerapkan apa? Menerapkan sistem justice yang tidak model pengadilan. Jadi mereka itu mengklaim orang yang salah tidak melalui proses pengadilan. Apa bedanya? Menetapkan orang yang salah melalui pengadilan dan tidak pengadilan. Kalau orang yang salah ditetapkan tanpa pengadilan, itu tidak ada pembuktian. Dalam kaitan ini bisa akan jadi orang yang nggak salah menjadi salah. Tapi kalau dalam proses pengadilan itu ada bukti. Sehingga orang yang salah dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Dia akan menjadi salah atau tidak salah. Intinya Islam sudah mengenal human right, hak asasi manusia sebelum Declaration of Human Right. Karena Islam sekali lagi mengajarkan kemanusiaan. Itu mungkin yang bisa kita kaji hari ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihi wa anisna bi qadihim wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'alam tanihi warduku ilayya indah hajat ilaihi walatum sinihi